Ya, shalom, shalom, soteria, 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 puji Tuhan. Bertemu kembali ya dengan saya Bejana Tanah Liat saja, saudara-saudara. Ya, memang kita dibuat dari tanah, tidak ada apa-apanya, tapi di tangan Tuhan kita dibentuk, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini Rabu terakhir, saudara, dari bulan Januari tahun 2022. Ya, saya terus dengan tema besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Saya sudah menyampaikan, memperinci arti daripada tema saya ini, saudara, tema besar ini ya. Yang pertama, tempo hari firman, saudara, temanya, lalu doa, dan ini adalah yang terakhir, saudara, dalam tema besar saya ya. Nanti untuk bulan Februari selanjutnya kita sudah menikmati ya apa yang sudah saya sampaikan mengenai firman, doa, dan sekarang adalah pengurapan. Dan itu yang saya sampaikan dalam pelayanan saya di pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan doa ini, saudara, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, ini terus saya lewat YouTube, lewat online, udah ada. Saya percaya, saudara, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu. Puji Tuhan, ini pengurapan, ya. Pengurapan, tentu saudara sudah mengerti semua, saudara. Dalam Alkitab ini ada banyak sekali kata-kata pengurapan, terlebih di dalam perjanjian lama, banyak sekali. Dan ini apa, saudara? Ya, berkenan dengan apa pengurapan? Ya, di Alkitab ini, ya, kita tahu bahwa pengurapan ini adalah, yang dimaksud adalah urapan daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kita lihat, saudara-saudara. Ya, kita lihat dulu dalam Alkitab kita. Kita ini punya Alkitab ini ada dibagi dua ya, saudara. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, saya pakai pengurapan ini di Perjanjian Lama, saudara. Ada yang pakai sarana, saudara. Ya, ada yang tidak. Ya, tidak persoalan, saudara. Yang penting apa yang Tuhan perintahkan. Ini menurut saya. Mari saya akan baca, saudara, di dalam 1 Samuel, saudara. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Kalau judul tema di pembacaan ini, saudara, itu judulnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Nah, diurapi bagaimana, saudara? Ini ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 demikian. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 demikian, saudara. Samuel, ya, nabi ini, saudara, mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, ya, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Daud diurapi, saudara, ya, diurapi. Lalu seterusnya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Sampai di sini, saudara, ya, diurapi dengan minyak, saudara. Ya, kalau perjanjian lama ini, saudara membaca ya mengenai minyak ini ada, saudara, ya. Nah, itu ada di dalam kitab Keluaran, saudara. Ya, minyak yang dimaksud ini ada di kitab Keluaran pasal 30. Ya, kitab Keluaran pasal 30, saudara. Saya tidak membaca, saudara, ya. Saudara bisa membaca sendiri itu. Cuma saya mau menyampaikan saja kitab Keluaran pasal 30 itu, saudara bisa baca semua itu, ya, mengenai minyak ini
pada zamannya itu kayak apa gitu loh ya saudara ya. Seperti apa? Itu saudara dapat membaca mulai ayat 22. Itu kitab Keluaran pasal 30 mulai, dan firman Tuhan mengatakan itu judulnya aja udah mengenai minyak urapan yang kudus saudara. Ya, kalau saudara mau baca yang di ayat 25, jadi minyak ini yang dipakai oleh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud, ini minyak kudus. Ya, benar-benar kudus saudara minyaknya. Ini bukan minyak-minyak biasa loh saudara. Ada beberapa macam rempah-rempah itu di sana. Kalau zaman sekarang masih ada enggak, saya tidak tahu. Ya, saudara, untuk apa saudara? Ya, minyak ini dipakai untuk mengurapi juga benda-benda yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Ya, dikuduskan. Diurapi itu sama dengan dikuduskan saudara. Dan di sini dikatakan, ini juga dipakai untuk mengurapi imam-imam besar, ya, raja, ini termasuk Daud, diurapi, ya. Untuk apa ini saudara? Yang pertama jelas supaya roh Tuhan ini sama dengan Roh Kudus saudara, Roh Allah. Saya sudah menyampaikan siapakah Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, adalah Roh Allah, ya. Lalu dikatakan berkuasalah, ya, seterusnya Roh Tuhan, Roh Kudus itu atas Daud, berkuasa, dipenuhi saudara, dikuasai, dipimpin terus saudara, ya Daud. Dan akibatnya apa saudara? Orang-orang yang seperti Raja Daud ini yang sudah diurapi, dan di dalam kitab Mazmur dikatakan seperti ini saudara, ya. Kita baca ya saudara ya, kitab Mazmur, bagaimana orang yang diurapi termasuk Daud ini. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat 7. Demikian saudara. Mazmur pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu, ya, bahwa Tuhan, nah, ini dialami sendiri soalnya saudara. Jadi kalau kita tidak mengalami sendiri ya anggap enteng saudara, ya silakan aja. Tapi saya mau beritahu ya, nanti kita jelaskan lagi saudara lebih jauh ya. Sekarang aku tahu, ya Daud ini Mazmur Daud saudara, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, termasuk dia memberi kemenangan. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, oleh Tuhan, Roh Tuhan. Tuhan adalah Roh. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Orang-orang yang diurapi termasuk Daud. Dan saudara, kalau dalam perjanjian baru dipakai saudara juga untuk dari minyak dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bukan minyaknya saudara, saya sudah selalu katakan, tapi Roh Kudus. Ya, di Injil Markus, saudara baca itu bisa. Di Injil Markus pasal 6 ayat 13, 12 dan 13. Saudara catat. Yakobus, ya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Itu dipakai seperti itu, ada minyak di sana. Tapi pengertiannya banyak saudara, itu orang yang diurapi minyak itu diurapi oleh Roh Kudus saudara. Nah, saudara, dalam pelayanan saya, ya, ada yang nggak pakai sarana ini saudara, pengurapan dengan sarana minyak. Ada yang pakai, saya mau jelaskan. Saya mulai tahun 2003 sampai tahun 2010 nggak ada sarana apa-apa saudara, ya. Saya tidak pakai sarana apapun kecuali firman dan doa, ya, untuk pelayanan semacam, saya singkat HDM ini saudara, kesembuhan kelepasan. Saya hanya pakai firman, ya, dan doa dengan penumpangan tangan.
Itu pun juga tidak harus saya, saudara, penumpangan tangan. Ya, kalau lewat telepon bagaimana? Saya lewat telepon. Roh Kudus bekerja. Dan itu juga mendatangkan hasil yang luar biasa. Roh Tuhan bekerja. Nggak pakai sarana. Ya, nggak pakai sarana, saudara-saudara. Dan itu dibuktikan dengan buku kesaksian yang dibuat oleh HDM. Ya, ada 2 buku, saudara. Ya, judulnya yaitu yang pertama adalah 5 tahun Deliverance Ministry, apa kata mereka. Yang kedua adalah mujizatnya tidak pernah berubah. Luar biasa, saudara, bukunya tebal-tebal. Ya, nah, tetapi saudara, di tengah-tengah itu pada tahun 2011, masuki awal Februari tahun 2011, ya saya biasa, saudara-saudara, ya setiap Rabu jam 8 pagi, ya waktu itu ada di depan gereja Jalan Pringgading 24 yang sekarang dibangun jadi bangunan untuk parkir mobil, dulu tanah luas. Ya sampai berapa kali itu pindah-pindah saya di Pringgading 24 tuh, dibongkar berapa kali yang di depan itu, saudara, sampai yang di belakang dibangun, saudara. Terus saya di sana, wah luar biasa, saudara, luar biasa. Saya ada foto-fotonya, ya semua waktu di sana, saudara. Saya setiap jam 8 pagi saya mulai berdoa. Saya berdoa untuk, ya berdoa saja supaya Roh Kudus bekerja di tempat itu. Dan saat saya berdoa itu, awal Februari itu, saudara, ya 2011, saya sendiri terkejut, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya. Ya, Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, adalah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara, saya sudah, doa saya hari Rabu kemarin saya sudah bilang, saya berdoa secara dialog. Dan Tuhan menyampaikan perintahnya. Bejana, urapi umatku, supaya mereka kuat dan menang. Saya terkejut, saudara. Ini tahun 2011, saudara. Tuhan mengatakan urapi. Nah, saya terlalu urapi, ya, bagaimana? Urapi dengan apa? Tuhan menjawab, dengan minyak. Lah saya bingung. Saya tahu, saudara. Ya, minyak ini saya tahu, tapi saya terus terang saja saya tidak menggunakan minyak sama sekali. Tidak menggunakan minyak sama sekali, saudara. Pada waktu itu, sebelum tahun 2011 awal Februari, ya saya tanya jawab. Ya saya pikir, waduh, minyak apa ini? Ya, nah Tuhan jawab, pakai semua minyak, tapi jangan ada alkoholnya. Yang kedua, saudara, Tuhan memerintahkan saya, minyak itu kamu kuduskan di dalam namaku, nama Tuhan Yesus gitu, supaya minyak itu kudus, sehingga Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam minyak itu. Haleluya. Waduh, saya terkejut dan saya cukup ya senang juga, saudara. Bukan minyak yang di Israel, wah, mana bisa saya, mana bisa, ya. Tapi ini rupanya Tuhan ada maksud, saudara. Kenapa harus semua minyak tapi tidak ada alkohol, yang tidak ada alkoholnya? Sekarang orang tahu, saya tahu. Saya kerjakan, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini dari Tuhan, ya, perintah Tuhan. Ini tidak mudah loh, saudara. Tapi saudara, meskipun itu perintah Tuhan, saya punya pimpinan, saudara, di gereja. Saya ngomong-ngomong dulu dengan Bapak Gembala pada waktu Bapak Pendeta Indrawan, Gembala Jemaat. Saya sampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Puji Tuhan, saudara. Beliau rupanya juga mengerti ada roh yang sama, saudara. Nah, Bapak Gembala, kalau itu perintah Tuhan, kerjakan. Wah, saya senang, saudara. Saya kerjakan. Nggak ada yang tahu. Yang lainnya nggak tahu, saudara. Saya hanya Bapak. Dan saya sudah diizinkan, puji Tuhan. Dan sejak itu, saudara,
saya menggunakan minyak. Terus, meskipun ada gejolak-gejolak pada saat, tapi saya sudah tidak takut. Perintah Tuhan, yang pertama, yang kedua, saya izin kepada jemaat. Yang orang lain tidak begitu tahu, ya udah, lorem saudara. Ini saudara-saudara. Nah, saya kerjakan sampai saat ini. Minyak tidak beralkohol. Semua minyak. Ya, saya pikir pakai minyak apa? Maka saya pakai minyak ini saudara, nggak saya sebut saudara, ya, pakai minyak ini saudara. Tidak ada alkoholnya, tetapi yang penting saudara, itu dikuduskan. Saya sampai sekarang menguduskan, ya. Sekarang lewat online, saya kuduskan lewat online, lewat YouTube. Saya selalu ketika doa menggunakan minyak-minyak yang ada di jemaat, di umat Tuhan yang belum dikuduskan, saya kuduskan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini saya kuduskan, supaya Roh Kudus yang bekerja. Saya selalu berteriak, Roh Kudus yang bekerja. Minyak hanya sarana, fasilitas buatan manusia, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika dikuduskan, sama dengan rempah-rempah itu, rempah-rempah biasa dari dunia. Tapi ketika dikuduskan untuk kepentingan pada waktu itu, dan sampai kepada Raja Daud ini saudara, sampai kepada di Injil Markus dan Yakobus, semua itu kudus. Kudus, supaya Roh Kudus bekerja. Demikian minyak yang dipakai dan saya sudah kuduskan, itu kudus saudara. Jangan main-main saudara, asal minyak berpakai. Maaf saudara, saya bukan apa-apa, tapi perintah Tuhan kepada saya harus dikuduskan. Hati-hati saudara, ada ayatnya saudara. Juga ada pernah terjadi sembrono, ada orang yang sakit pakai minyak, coba menguduskan sendiri, mendoa sendirian. Ya silakan aja kalau perintah Tuhan datang dari Tuhan, silakan. Tapi jadi masalah saudara. Dia cerita dengan saya. Nah ini saudara, saya kuduskan. Saudara dapat mengikuti YouTube saya. Ada pengudusan tentang minyak ini. Dan saya kuduskan. Mulai hari itu saudara. Coba, kalau ini bukan perintah Tuhan, ya, awal Februari tahun 2011 sampai detik ini, berarti sudah hampir 11 tahun bulan depan saudara, ya, awal Februari ya, Rabu awal itu sudah 11 tahun saudara. Andai kata itu rekayasa saya sendiri dari bejana ini, apa ada hasilnya? Tapi sejak itu hasilnya bagaimana? Luar biasa saudara. Ini saudara. Ini sudah kami cetak beberapa tahun yang lalu. Kalau sampai sekarang ya enggak ini. Wah itu sudah berapa banyak. Ini banyak saudara. Ini semua mengenai orang yang menggunakan minyak. Temanya judulnya lah, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Wah, kalau sudah lihat ini. Semua. Kalau kata bagi Allah segala sesuatu mungkin, ya semua mungkin, karena Dia itu berdaulat, Dia itu Allah, Tuhan yang menjadikan semuanya. Dia menciptakan binatang, Dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa sampai perabot-perabot, alat-alat elektronika juga mampu? Roh Kudus Tuhan berdaulat, semua ada tangan Dia. Ini saudara-saudara. Dan ini terjadi terus. Dan saya alami saudara. Saya kemarin sudah nyampaikan di depan rumah saudara, kalau ke rumah saya depan itu ada tanaman, ya, tanaman jeruk. Sudah 2 kali loh saudara. Ini yang kedua. Yang pertama juga tanam jeruk itu. Malah kering saudara, gak berbuah, malah mau mati kering.
Tapi oleh istri saya, saudara, itu diurapi pakai minyak itu. Saya nggak tahu, belakangan dia cerita. Dan sekarang berbuah lesat. 2 kali, saudara-saudara. Yang satu sudah dulu lama, berapa tahun sudah cabut, saudara. Ini baru lagi. Oh, begitu lagi, saudara. Buahnya, wah itu jadi berkat banyak orang. Itu orang ambil, silakan. Lewat ambil, silakan. Buah jeruk, kecil-kecil, jeruk sambal atau apa, saya tidak ngerti, saudara. Loh, ini loh, saudara-saudara. Jadi ada yang lain. Mengenai minyak, saya sendiri kan sudah saya sampaikan, ya, kesaksian saya ketika sendi-sendi saya itu semua loh, sendi-sendi semua lah, sehingga saya tidak bisa, kalau persekutuan duduk lesehan saya tidak bisa pada waktu itu karena sendi-sendi. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi oleh minyak suruh mengurapi semua, saudara. Nah, sekarang baik semua ini, nggak ada yang sakit loh. Ini saya nggak bohong, ini nggak ada yang sakit. Sendi saya nggak ada yang sakit, lutut nggak sakit. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya sudah berusia 75 ini ada sakit yang mengikuti karena usia tua, ya wajar-wajar saja, saudara. Tapi saya punya minyak yang dikuduskan, saya pakai, saudara. Seluruh keluarga saya pakai, dan banyak saudara yang pakai. Ya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara, ini pengurapan. Ini mau saya sampaikan kepada saudara. Minyaknya berbeda dengan yang perjanjian lama, tapi ini perintah Tuhan. Perjanjian lama juga perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, ini pada waktu kondisi sekarang, saudara, di mana saya melayani, Tuhan juga memberi perintah. Tentu Tuhan tidak membuat kita sulit, saudara, untuk mendapatkan minyak ini. Luar biasa, saudara-saudara. Mengerti ya, saudara ya? Ini minyak, ada pengurapan, saya pakai terus. Ada firman yang saya sampaikan. Lalu ada doa-doa tentang pengurapan dilakukan. Ini saudara-saudara, berapa banyak itu? Ya toh, kalau saudara baca kitab ini, ya, ini sudah lama, udah berapa tahun yang lampau, jauh sebelum pandemi kan? Iya. Nah ini kalau ini suruh lagi, wah ini mahal, saudara, mahal. Saya sekali nyetak 5.000 sampai kemana-mana, ya. Itu buku-buku itu 5.000-an semua, itu ininya besar. Nah, itu butuh uang kan, saudara-saudara. Ini kan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang imannya lemah. Pokoknya menjadi berkat lah, mau dibaca atau tidak. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Ya, pengurapan ini juga firman Tuhan. Doa juga firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, saya berterima kasih. Ya, lewat, sebetulnya saya kan enggak senang, terus terang aja, adalah pakai dulu enggak pakai minyak begitu, udah oke. Tapi perintah Tuhan dilaksanakan, dan oke, saudara, saya mendapatkan dukungan sudah dari pimpinan gereja, gembala jemaat saat itu. Ini saudara-saudara, dan sampai sekarang saya menggunakan ini lewat YouTube online. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, ya, luar biasa, saudara-saudara. Ya, kalau ini dipakai, tadi firman Allah mengatakan dalam Mazmur 20 ayat 7, ada kemenangan. Ada kemenangan, saudara. Daud menang setelah diurapi, setan dikalahkan. Goliat dikalahkan. Ya, Goliat dikalahkan, yang tidak masuk akal. Daud ini kecil orangnya, lain dengan saudaranya yang tegap-tegap besar. Dia kecil, tapi diurapi, Roh Kudus memenuhi dia, berkuasa atas dia. Dia menang melawan setan, dia menang melawan Goliat. Setiap peperangan dimenangkan. Itu ada ayatnya, saudara baca. Saudara baca di dalam kitab Samuel ini, saudara akan melihat dahsyat
Roh Kudus bekerja melalui Daud. Oh saudara-saudara, ini sekarang saudara, banyak sekali engkau harus dapat mengalahkan setan. Engkau harus dapat dengan pengurapan, sungguh-sungguh minyak yang dikuduskan itu, supaya Roh Kudus bekerja atasmu. Demikian juga ketika engkau melawan Goliat, masalah-masalahmu seperti Goliat, ya model Goliat apa saja saudara, tinggi besar 3 meter lebih, ya menang. Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Setiap peperangan, saudara mengalami peperangan dalam kehidupan saudara apa? Saya tidak tahu. Banyak masalah saudara dalam dunia ini sekarang. Saya sudah menyampaikan hati-hati saudara. Tahun 2022. Saya sudah sampaikan. Ya. Jadi kita tidak hanya masalah tahun 2022 saja saudara, tapi seterusnya sampai Tuhan datang. Ketika Tuhan hampir datang, menjelang datang, dikatakan kesulitan, kesusahan semakin berat. Sampai orang-orang yang beriman sekalipun hampir tidak kuat kalau Tuhan tidak mempercepat kedatangannya, dan Tuhan datang. Ini saudara-saudara, kita menghadapi hal seperti ini di depan ini. Dan saudara dan saya, Tuhan sudah berikan sesuatu untuk saya dan saudara. Ada pengurapan. Pengurapan ini bukan soal pengurapan atas saudara dengan minyak biasa. Tapi Roh Kudus bekerja atas minyak yang sudah dikuduskan itu. Dan Roh Kuduslah, Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan ada di dalam diri saya dan saudara ini bertahta, yang akan mengerjakan ada setan-setan, baik kalau diganggu setan di rumah, atau saudara diganggu sendiri, atau bagaimana gangguannya, saudara dapat mengalahkan. Kalau ada masalah-masalah Goliat, peperangan-peperangan yang ada, saudara banyak sakit penyakit saudara. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Masalahmu apa sekarang? Ada masalah dalam keluarga juga. Ada Goliat di sana. Kesehatanmu ada Goliat di sana. Ekonomi ada Goliat di sana. Percaya, Roh Kudus sudah mengurapi saudara dan saya, sehingga Roh Kudus berkuasa penuh atas saudara dan saya. Setelah Pentakosta itu, terus diperbarui ini terus saudara dengan pengurapan, sehingga saudara dan saya boleh menjadi kuat. Kuat karena kuasanya Dia, bukan kekuatan fisikmu saudara. Kita ini lemah, tanah, nggak ada apa-apanya. Tapi ada Roh Kudus memberi kekuatan, bukannya fisik, tapi di dalam roh jiwa kita, untuk mengalahkan apa yang tidak kelihatan saudara, dan apa yang kelihatan. Ini saudara-saudara, gunanya pengurapan. Saya sudah jelaskan saudara, firman, doa, lalu ini pengurapan saudara. Puji Tuhan, saudara dan saya akan menikmati kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang, karena saudara dan saya punya kekuatan Roh Kudus. Itu kuasa Allah bekerja, ikut bekerja. Mari saudara-saudara, kita pakai. Tadi minyak yang sudah dikuduskan, saya sudah kuduskan tadi ya. Kudus, pakai saudara. Ini, ya, minyak ini. Supaya Roh Kudus bekerja. Mari kita mengurapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa mengurapkan di rumah di bagian mana saja. Semua saudara kalau bisa. Semua saya katakan. Ya. Kalau mereka, ya Bapa, Engkau yang Maha tahu ini umatmu ini, yang mengikuti YouTube ini. Mereka sekarang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Ada Goliat-Goliat saudara. Ada Goliat-Goliat Tuhan. Di dalam bahtera kehidupan mereka. Mungkin rumah tangga mereka Tuhan. Ada Goliat. Goliat ini membuat rumah tangga mereka itu mulai retak. Bahkan ada yang berantakan Tuhan. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini ada pengurapan
oleh Roh Kudus, oleh minyak yang sudah dikuduskan ini, dan Roh Kudus bekerja, satukan kembali mereka Tuhan. Dengan cara Tuhan, singkirkan kalau ada iblis yang mengganggu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di tempatnya aku alirkan Roh Kudus. Menjamah ini. Menjamah dia. Menjamah. Roh Kudus bekerja atas umatmu ini. Dan Tuhan persatukan. Ada keutuhan di dalam rumah tangganya. Sehingga mereka menjadi damai sejahtera kembali. Ada shalom dalam rumah tangganya. Demikian juga ekonominya Tuhan. Banyak hal Tuhan di dunia ini. Tuhan tolong apa yang tidak mungkin bagimu dikatakan segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin Tuhan. Bagimu segala mungkin. Bagi manusia tidak mungkin itu. Tapi bagi Allah, bagimu Roh Kudus Tuhan, mungkin. Ekonomi yang sekarang lagi drop, lagi terjun bebas. Roh Kudus, caramu bagaimana aku tidak tahu. Tapi buat mereka menjadi naik kembali, diberkati ekonominya. Luar biasa, sehingga ketika mereka diberkati, mereka akan menjadi berkat. Itu firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Ada shalom, ada keberuntungan di sana. Kalau sekarang kesehatannya mereka sekarang ini mulai drop. Dan ada mulai macam-macam penyakit yang ada. Bahkan dikatakan ada yang mustahil sekalipun. Bagimu tidak ada yang mustahil. Ada Goliat di sana dalam kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, lewat urapannya ini, segala Goliat-Goliat yang mengganggu kesehatanmu ini, semua dipatahkan, dikeluar, singkir semua. Boleh sehat kembali engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh organ-organmu diganti yang baik, yang baru. Haleluya. Tanpa kecuali dari ujung rambut sampai telapak kaki, penuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerja atas anak-anak yang masih kuliah, sekolah. Ditambah-tambahkan hikmatnya melalui pengurapanmu ini. Roh Kudus memberi hikmat itu dahsyat, luar biasa. Sehingga mereka dapat menyelesaikan soal-soalnya dengan baik. Baik dalam sekolah, mungkin ada ujian-ujian, Tuhan yang menambahkan hikmat atas mereka. Berikan mereka dan menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Dan berikan tutup dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Mungkin mereka ada yang merindukan pasangan hidup, Tuhan akan memberikan pasangan hidup. Kalau ada rahim yang tertutup, belum punya anak, Tuhan akan membuka dengan cara Tuhan. Dan engkau yang berdaulat. Tuhan, engkau berdaulat Bapa. Terima kasih. Tuhan, aku mau kuasa dan tenagamu dari energi rohmu Tuhan. Energi Roh Kudus dari surga. Kuasa dan tenagamu. Istilah saya ini Tuhan. Engkau yang sudah berkenan dan berhembus kepada mereka semua yang sudah berdoakan ini. Bekerja dan penjamah hembusan Roh Kudus ini. Hembusan Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah. Jamah setiap anak-anakmu, umatmu ini. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi namamu. Engkau yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa kembali saudara pada awal Februari nanti ya, tahun 2022. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi dengan bencana tanah liat ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Soteria, soteria, soteria. Amin.